Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, Surabaya. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat. Jemaat sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik mengenai kesembuhan. Kesembuhan dalam ajaran GKI. Tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang narasumber, yaitu Ibu Pendeta Naning. Shalom Elsa, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Semoga semua sehat ya. Ya, shalom Ibu, puji Tuhan sehat. Oke Ibu, sebelum kita memulai pada pembahasan hari ini, saya mau mengajak Ibu dan jemaat sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik buat kami semua. Tuhan mengizinkan kami semua ada sampai saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan belajar mengenai kesembuhan dari ajaran GKI. Tuhan memberkati, kiranya waktu ini dapat kami pelajari dengan baik semuanya. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Pendeta yang akan menyampaikan materinya, biarlah kami semua dapat memahaminya dan dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu dan jemaat sekalian, setiap kita itu selalu berharap, setiap kita itu selalu rindu untuk sehat selalu. Pasti. Namun dalam kenyataannya, dalam perjalanannya, penyakit itu menyerang setiap kita sewaktu-waktu. Ini merupakan satu hal yang bisa dibilang sangat menyedihkan. Karena penyakit itu datang sewaktu-waktu dan bisa saja penyakit itu datang bukan saja ringan, tetapi juga berat. Bahkan kita saja baru-baru ini menghadapi yang namanya COVID-19. Di mana kita tahu dengan COVID-19 yang ada, itu merenggut nyawa banyak orang. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, yang sangat menakutkan. Bahkan kita juga menghadapi kenyataan bahwa penyakit ada juga yang sangat berat. Ada yang namanya penyakit kanker, penyakit jantung, autoimun, dan berbagai penyakit yang sangat-sangat mengerikan yang bahkan pada akhirnya bisa memunculkan yang namanya kematian yang melandai banyak orang. Elsa pernah sakit? Pernah. Pernah, saya pikir tidak pernah sakit. Pernah, sakit malaria. Sakit malaria ya, di Papua ada malaria ya. Betul sekali. Itu buat saya penyakit malaria itu juga sangat mengerikan gitu. Mengerikan, karena ya. Kalau sampai tinggi itu bisa sampai di otak dan itu bisa sampai lupa ingatan. Oh, gitu. Bahkan ya. bisa mengakibatkan itu kecacatan gitu. Oh, iya. Jadi sangat mengerikan gitu. Ngeri ya, oke. Ya. Nah, oleh sebab itu dari sini muncullah satu pertanyaan gitu. Mengapa ya penyakit itu ada gitu di muka bumi ini? Apakah ini semua akibat dari yang namanya dosa gitu? Karena kalau saya baca di Alkitab ya, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan yang kedua di sini seolah-olah itu ingin menegaskan bahwa kebenaran pandangan ini bahwa penyakit itu memang ada akibat dari sebuah dosa gitu, Bu. Saya bacakan ya. Oke. Di sini dikatakan bahwa waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, ini kan menjadi kayak satu penegasan gitu, oh, penyakit ini memang ada karena dosa gitu. Tanyanya langsung apakah karena dosa gitu Iya, ya. betul, Bu. Nah, Bu, bagaimana sih pandangan dari GKI sendiri tentang hubungan dari penyakit dan dosa? Oke. Ya, memang orang sering mengkaitkan penyakit itu akibat dari dosa. Ya, memang secara mendasar, secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa adanya penyakit, penderitaan disebabkan oleh dosa. Tetapi alangkah tidak bijaksananya bila secara otomatis kita menghubungkan satu penyakit atau penderitaan tertentu dengan
dosa tertentu yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Saya kira itu persoalannya tidak sesempit itu, masih terdapat berbagai kemungkinan lain. Saya kira Elsa kita perlu melanjutkan dengan membaca ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di ayat ketiga itu kan Tuhan Yesus mengatakan begini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jawaban Tuhan Yesus ini jelas, bahwa tidak setiap penyakit merupakan hukuman Allah atas dosa. Oleh karenanya GKI menolak pandangan atas keyakinan yang menyempitkan dan memutlakkan bahwa penyakit dan penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa tertentu. Jadi kalau kita mengunjungi, mendoakan orang sakit, tidak perlu mendesak-desak orang itu. Misalnya Elsa sakit malaria tadi. Malaria, kamu makin parah, pasti kamu melakukan dosa ini. Ayo ingat-ingat, akui dosamu gitu ya. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena apa? Orang sakit itu sudah menderita ya. Jadi kalau dia didesak-desak untuk ingat-ingat dosanya, karena kita punya pemahaman bahwa sakitmu akibat dari dosamu, tentu membuat pasien makin menderita. Ada banyak faktor yang membuat orang sakit ya. Penyebab sakit itu kan macam-macam. Ya, betul. Bisa memang akibat kesalahan atau dosa seperti dipahami banyak orang, tapi juga bisa ulah atau gaya hidup yang salah, baik gaya hidup pribadi maupun masyarakat. Ya. Misalnya kalau ada orang yang sakit paru-paru karena kebiasaan sehari-hari merokok, rokoknya tidak berhenti-berhenti. Itu kan karena ulahnya sendiri. Iya, betul. Misalnya lagi kalau saya sakit mah karena saya suka makan terlambat, pola makan yang tidak teratur. Itu salahnya siapa? Iya, betul. Ya dosa saya dalam dalam mengatur pola makan. Tapi bukan karena dosa tertentu yang mungkin saya habis mencuri lalu saya sakit mah, tentu tidak. Itu adalah ulah atau gaya hidup yang salah. Ada pula orang yang kurang olahraga. Nah, Elsa suka olahraga enggak nih? Suka dong. Iya. Saya punya sakit diabetes. Kalau saya kurang jalan, kurang olahraga, lalu lagi doyan makan, pasti gulanya akan tinggi. Itu otomatis ya konsekuensinya. Jadi kalau kurang olahraga, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, apalagi makanan manis-manis, penderita diabetes pasti gulanya akan tinggi. Nah, itu salahnya sendiri, bukan akibat dosa tertentu atau dosa nenek moyang, kutukan, ada yang bilang begitu ya, bukan gitu. Tapi hal yang kedua yang Tuhan Yesus mau katakan, bahwa ada orang sakit bukan karena dosa, bukan karena dia punya gaya hidup yang salah, tapi justru ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui orang sakit ini. Itu yang dibahas dalam bacaan kita. Ada kehendak dan terang kebaikan Allah yang justru makin dirasakan ketika orang itu menderita sakit. Kita melihat bagaimana orang buta ini merasakan terang kebaikan Allah ketika Tuhan Yesus menjamahnya, menyembuhkannya. Benar ya? Dia selama ini tidak bisa melihat, ya toh? Iya. Lalu mungkin mendengar tetangga-tetangganya, teman-temannya bilang karena dosa kamu tidak bisa melihat, dia sangat menderita. Tetapi ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya, wow, ada pekerjaan Allah luar biasa yang mau dinyatakan kepada dia. Dia menerima karunia penyembuhan, masa kegelapan lenyap, berganti dengan terang yang membuatnya sangat bersukacita. Akan tetapi bukan hanya bagi si buta. Melalui kasus orang buta yang disembuhkan ini, sebenarnya Tuhan juga mau mencelikkan mata rohani orang-orang, masyarakat, para pemimpin agama pada waktu itu, agar mereka menyadari bahwa Allah sedang bekerja di tengah mereka,
Ada karya penyelamatan yang sedang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan si buta. Luar biasa ya. Ini yang menjadi poin yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada masyarakat yang pada waktu itu sebenarnya meragukan apakah kedatangan Yesus ini adalah pekerjaan Allah atau bukan. Begitu Elsa. Oke, Bu. Jadi sebenarnya nih kita tidak boleh ya menghakimi orang yang sakit ya. Kita nggak boleh langsung mengejat, oh dosamu itu karena penyakitmu itu karena dosa gitu. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Pasti tidak boleh ya. Iya, oke, Bu. Jadi melalui penyembuhan, melalui kesaksian si buta ini yang mengalami penyembuhan, kita justru belajar ya bahwa di tengah-tengah keadaan kondisi yang dia sedang menderita karena penyakitnya, di sini ada Tuhan yang hadir, peduli dan berkarya dalam kehidupan orang tersebut, bahkan Betul. dalam kehidupan kita ya Bu ya. Betul ya. Nah, oleh karenanya dengan kuasanya yang besar, Tuhan itu berkenan menyembuhkan. Begitu bukan Bu? Ya, betul. Tapi Betul begitu. yang menjadi pertanyaan lagi nih Bu, apakah mujizat penyembuhan itu masih ada di zaman sekarang? Dan apakah setiap penyakit pasti disembuhkan oleh Tuhan melalui mujizat? Atau apakah kita itu mesti berdoa tak kunjung henti gitu? Jadi setiap hari itu berdoa kepada Tuhan sampai mujizat itu terjadi. Jadi maksa Tuhan buat mujizat gitu Iya, ya. betul sekali Bu, betul. Ya, saudara-saudara, memang kita percaya mujizat itu selalu ada. Selama ada Tuhan, selalu mungkin terjadi mujizat, ya kan? Dan kita betul. percaya, orang percaya ini kan meyakini bahwa kehidupan kita ada karena Tuhan. Karena itu Tuhan selalu ada. Dan mujizat selalu masih mungkin terjadi. Tapi yang harus kita hayati adalah bahwa mujizat penyembuhan adalah salah satu tanda karya besar Tuhan yang tentu masih terus terjadi sampai kapanpun. Namun di lain pihak kita perlu menyadari juga bahwa sesungguhnya kesembuhan itu karunia Tuhan. Jadi kalau seseorang mengalami mujizat kesembuhan, dia sebenarnya sedang mendapatkan karunia Tuhan. Saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang menyampaikan permohonan, kami memohon karunia-Mu Tuhan, kami memohon Engkau memberikan karunia kesembuhan. Kan begitu ya? Jadi bukan memaksakan kehendak atau menuntut Tuhan. Saya kira sangat tidak tepat kalau kita mengatakan, Tuhan sembuhkan saya melalui mujizat-Mu. Harus dengan mujizat Tuhan, tidak dengan cara lain. Lah siapa kita ini kok maksa Tuhan gitu ya. Betul. Kita perlu berdoa dengan penuh iman. Jadi harus dengan iman ya, tapi justru dalam doa yang penuh dengan iman, sebenarnya kita mempercayakan diri kita pada kebaikan kehendak Tuhan, bukan berpegang pada kehendak kita sendiri. Saya ulangi ya, justru karena kita berdoa dengan penuh iman, iman itu kan berpegang pada Tuhan. Ya, betul. Maka kita sebenarnya sedang menyampaikan permohonan ya untuk mendapat karunia Tuhan, kita mempercayakan diri kita pada kebaikan kehendak Tuhan. Bukan berpegang pada kehendak kita sendiri. Nah, Tuhan kan dapat menyampaikan karunia-Nya melalui berbagai jalan yang sesuai kehendaknya. Baik itu mujizat secara medis ya, obat-obatan, herbal dan sebagainya ya. Obat dan ilmu kedokteran ya, itu juga merupakan karunia Tuhan bagi kehidupan manusia. Saat kita sakit atau ada kerabat, sahabat kita yang sakit, kita perlu mendoakannya agar dia mendapatkan karunia penyembuhan melalui apapun. Dan kita manusia itu diberikan hikmat, akal budi untuk berupaya. Berobat itu adalah bagian dari upaya kita. Jadi sangat tidak tepat bila kita mengatakan, saya hanya berharap mujizat, cukup berdoa saja, Tuhan pasti jawab saya punya Tuhan Yesus
bisa membuat mujizat. Saya tidak mau ke dokter. Saya berdoa dengan penuh iman sampai mujizat itu terjadi, sebab saya yakin Tuhan pasti menyembuhkan melalui mujizatnya, tidak melalui cara lain. Tentu tidak bisa begitu ya. Saya pernah mendampingi orang yang sakit, dia mengaku sangat beriman ketika dipasang infus, dipasang alat-alat ya, bantuan untuk oksigen, dia cabuti itu. Dan dia mengatakan, saya tidak perlu ini, karena saya punya Tuhan Yesus. Saya tidak perlu dokter, saya hanya mau sama Tuhan Yesus gitu ya. Kami harus mendampingi sedemikian rupa untuk meyakinkan dia bahwa dokter itu juga menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk menyalurkan karunia-Nya. Jadi yang harus kita ingat, Elsa, bahwa orang percaya memang dapat berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Tuhan memberi kesempatan kepada kita memohon kesembuhan melalui doa. Namun bukan berarti merendahkan cara lain yang Tuhan juga bisa pakai, misalnya melalui ilmu medis dan obat-obatan. Tuhan bisa saja memberi karunia penyembuhan melalui doa, mujizat, tapi Dia juga bekerja menyatakan kuasa kesembuhan melalui cara lain. Ini penting ya, ini hal yang sangat mendasar dalam iman. Berdoa itu menyerahkan pada kuasa Tuhan. Karena itu kan ada yang mengatakan berdoa itu seperti tangan terbuka. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kita menyampaikan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati loh ya, tidak Iya, boleh betul. dengan makso gitu ya. Iya, iya. Dengan penuh kerendahan hati, dan apa yang Tuhan beri saya pun terima dengan tangan terbuka. Saya mau terima apapun karunia yang Tuhan berikan. Sekali lagi, tidak boleh makso.com gitu ya. Oke, Bu. Iya, Nah, iya, oke. bila Tuhan itu bisa menyembuhkan melalui obat-obatan kimia, apakah berarti Tuhan itu menyembuhkan juga memakai media lain? Seperti ini, air putih, minyak urapan, roti, dan juga anggur perjamuan kudus. Apakah ini juga berarti saat kita berdoa meminta kesembuhan, itu kita harus menyediakan media-media ini sebagai sarana penyembuhan. Jadi saya nih contohnya minta tolong ibu untuk doakan saya yang sakit, lalu saya bawakanlah air putih saya untuk ibu doakan gitu. Apakah seperti itu, Bu? Ya, seperti saya jelaskan tadi, Elsa dan teman-teman semua, untuk memberi karunia penyembuhan, Tuhan bisa memakai cara apapun, baik melalui doa, mujizat, media obat-obatan, atau media lain yang Tuhan kehendaki. Tapi bukan berarti saat kita berdoa mohon kesembuhan harus selalu pakai media tertentu. Kita tidak mau media lain, gitu ya, media tertentu, gitu ya. Misalnya ketika kita berdoa mohon kesembuhan dengan mengoleskan minyak tertentu, dan kalau tidak ada minyak itu kita merasa tidak sembuh ini, Tuhan tidak dengar doa saya nih. Iya. Ada loh yang meyakini begitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita bukan mengandalkan kuasa Tuhan, tapi kita mengandalkan minyak itu, gitu. Nah, kita berdoa kan, kita memohon pada Tuhan toh, berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan melalui media apapun. Kalaupun Tuhan menyembuhkan melalui obat-obatan atau herbal atau sarana apapun yang Tuhan bisa pakai, ya itu haknya Tuhan. Jadi bukan kita yang mendikte Tuhan, ya. Tuhan bisa menyembuhkan melalui sarana apapun yang Tuhan mau pakai, tapi juga tanpa sarana. Kita berdoa dengan penuh iman, kita mohon Tuhan menyembuhkan tanpa sarana apapun. Juga bisa Tuhan menyembuhkan, kan Dia penuh kuasa. Iya, Ya, betul, ya. jadi kuasa Tuhan tidak boleh dibatasi oleh keterbatasan pemahaman kita. Saya tahu memang kadang-kadang ada orang yang mengatakan begini, kalau ada ini kerabatnya sakit gitu ya, lalu dia datang bawa sesuatu gitu ya, misalnya bawa air putih, dia bilang minum air putih ini karena air putih ini sudah didoakan pendeta.
Mungkin di Papua terjadi gitu ya. Ya ada. Ya, karena saya pernah punya pengalaman, ada orang datang bawa air putih, minta didoakan air putihnya, lalu dia mau bawa pulang karena ada kerabatnya yang sakit, berharap sembuh. Ini kayak pergi ke dukun. Nah, Iya, iya. pemahaman iman Kristen tidak seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, kita mohon kesembuhan, kita berdoa dengan penuh iman. Dan sekali lagi mengandalkan kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang bisa pakai apapun, sarana apapun dan tanpa sarana. Bukan mengandalkan media tertentu. Jangan terjebak pada penyembahan pada benda atau barang tertentu ya. Jadi Oke. jangan dibalik sekali lagi ya. Iya, iya. Tuhan bisa pakai media tertentu untuk menyembuhkan, tetapi kita tidak boleh terikat pada media itu. Hingga kalau tidak pegang media itu, rasanya Tuhan tidak mendengar doa kita. Tidak begitu ya. Ini Oke, tidak oke. boleh dibalik. Begitu Elsa. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak ya. Saya percaya sampai sekarang Tuhan itu memberikan karunia rohani, penyembuhan melalui mujizat. Nah, saat ini tuh ada hamba-hamba Tuhan yang sangat terkenal karena memiliki karunia roh penyembuhan, menyembuhkan gitu. Nah, kalau beliau datang nih ke kota satunya, nah di sini begitu banyak orang yang ingin disembuhkan. Kalau saya mengamati hal ini, apakah boleh saya simpulkan gitu bahwa karunia roh melalui mujizat penyembuhan adalah sebuah prestasi iman yang tinggi, yang lebih hebat daripada karunia rohani yang lain. Sebab karunia itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu gitu, Bu. Ya. Ya, Elsa sebenarnya GKI itu punya pegangan ajaran mengenai kesembuhan ya. Dan salah satu kalimat dalam pegangan ajaran mengenai kesembuhan itu berbunyi begini. GKI menolak sikap yang menempatkan karunia sebagai prestasi. Misalnya bahwa karunia penyembuhan dianggap lebih tinggi daripada karunia-karunia yang lain. Dan sekaligus merupakan usaha manusia yang hebat. Ini tinggi, hebat gitu ya. Dan berhasil menempatkan diri sebagai yang lebih tinggi. GKI menolak itu. Kesombongan rohani semacam itu tidak pada tempatnya. Dan tidak termasuk dalam kehidupan iman kita. Itu dengan tegas dikatakan dalam pegangan ajaran GKI tentang kesembuhan. Nah, tapi sesungguhnya mujizat penyembuhan itu sekali lagi adalah karunia Tuhan dan ada banyak karunia yang lain. Jadi mujizat penyembuhan adalah salah satu karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan pekerjaan baiknya. Tadi Tuhan Yesus mengatakan untuk menyatakan pekerjaan baiknya bagi dunia ini. Sama seperti karunia roh yang lain, Tuhan berikan untuk membangun gerejanya, menyatakan karya baik bagi umatnya. Itu posisinya tidak lebih tinggi dari yang lain. Tuhan beri karunia apapun untuk menyatakan pekerjaan baiknya. Intinya begitu Elsa. Jadi kalau ada hamba Tuhan diberikan karunia membuat mujizat penyembuhan, kemampuan menyembuhkan itu bukan prestasinya, tapi karunia Tuhan. Jadi dia tidak belajar ilmu membuat mujizat lalu dia dapat nilai bagus lah, prestasinya hebat, tidak. Itu karunia Tuhan, bukan prestasi dia. Nah, seperti saya jelaskan tadi, karya baik Tuhan termasuk kesembuhan bisa Tuhan karuniakan kepada siapapun dan melalui cara apapun yang Tuhan berikan. Nah, apakah ada yang tidak diberikan? Ya bisa saja dia diberi karunia yang lain, bukan karunia itu. Begitu Elsa. Oke, Bu. Jadi memang kuasa Tuhan tuh tak terbatas ya. Betul. Nggak ada batasnya kuasa Tuhan itu. Ya. Tuhan itu bisa memakai cara apapun untuk menyembuhkan kita, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kita tak boleh membatasi cara kerja Tuhan gitu. Tapi bagaimana kalau ada orang yang terus-menerus berdoa, berharap kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan juga berobat dengan segala daya. Namun pada akhirnya penyakitnya ini tak kunjung sembuh.
yang bahkan pada akhirnya itu meninggal dunia. Seperti itu, Ibu. Jadi didoakan tak kunjung henti, tidak Ya. sembuh tapi malah meninggal Ya, ya, betul pasti itu. sangat sedih itu ya. Tapi harus kita pahami bahwa ketidaksembuhan, jadi tidak sembuh, tidak otomatis harus ditafsirkan sebagai bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau saya berdoa minta sembuh, saya mengatakan, oh Tuhan menghendaki, ya. Tapi ketika saya berdoa minta sembuh, lalu ternyata saya tidak sembuh, itu juga kehendak Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan, saya doa minta sembuh, loh kok saya malah tidak sembuh. Atau saya mendoakan orang lain minta sembuh malah meninggal, sering itu. Kalau pendeta mendoakan kan minta sembuh gitu ya, Ya, tapi betul. habis didoakan meninggal gitu ya. Ya itu juga kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan pendetanya salah itu doanya, enggak gitu ya. Tuhan menuntun hamba-hambanya kita semua itu melalui liku-liku suka dan duka. Selama kita hidup di dunia ini kita mengalami realitas suka dan duka, sehat dan sakit. Benar enggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Semua orang ya kan mengalami suka, duka, sehat dan sakit. Realitasnya ada penyakit yang tak bisa disembuhkan walaupun sudah didoakan. Tapi sekalipun orang percaya mengalami penderitaan sakit, bahkan berlanjut pada kematian, yang harus kita ingat seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan itu. Gitu. Oke, Bu. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang sakit, tetapi juga mereka yang disembuhkan, bahkan mereka juga yang mengalami penyakit namun pada akhirnya tidak disembuhkan, pada akhirnya malahan meninggal dunia gitu. Nah, Bu, bila demikian buat apa gitu kita berobat dan berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan gitu, Bu? Ya, gitu. Kalau Tuhan mau sembuhkan, kesembuhkan. Kalau enggak, ya enggak. Jadi buat apa berdoa gitu ya? Iya, betul. Iya, saya pernah mendengar pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara-saudara juga Elsa, berdoa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah. Kita membutuhkan Allah. Dan berdoa itu diperlukan sebagai langkah iman. Tapi bukan penyembuh itu sendiri. Yang menyembuhkan kita itu Tuhan yang menerima doa kita. Jadi berdoa memang keniscayaan iman. Namun tidak berdoa adalah kecenderungan melawan Allah. Kalau saya mengaku orang beriman, saya mesti berdoa. Kalau saya sakit, saya mohon Tuhan memberi karunia kesembuhan. Itu langkah iman saya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Tetapi saya juga mesti berobat. Doa dan berobat adalah langkah iman dan usaha manusia. Tugas kita adalah berusaha dan terus berdoa dengan penuh iman. Manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat setiap ciptaannya. Yang jelas dalam kondisi apapun, tetap ada kasih karunia yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Orang beriman itu adalah orang yang tetap mempercayakan dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan dan kehendak-Nya. Kita mengingat pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus itu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, saya bacakan ya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagi Rasul Paulus, tidak sembuh dari sakit bukan berarti kuasa Tuhan tidak bekerja dalam dirinya. Sekalipun dia menderita sakit dalam kelemahan fisik karena sakitnya, tapi imannya tetap kuat. Sebab apa? Di dalam kelemahan fisiknya, dia makin bergantung pada kuasa Tuhan yang sedang bekerja menguatkannya. Oleh karenanya dia berkata, ini kalimat yang sangat penting ya, jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi lemah secara fisik, tapi justru kuat secara iman. Sama seperti tadi kita lihat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, Rasul Paulus meyakini bahwa sakit penyakit bahkan kematian tidak bisa memisahkannya dari kasih Allah di dalam Kristus. Jadi kalau saya mendoakan orang sakit, saya mendoakan Tuhan, mohon karunia Tuhan menyembuhkan dia, menyembuhkan yang bersangkutan. Dalam kelemahannya, berikan iman dan pengharapan yang kuat. Ini penting ya, yang kita doakan bukannya fisiknya, tetapi juga kekuatan imannya. Nah, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan akan bersyukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, itu kan firman Tuhan begitu ya. Ya, betul. Nah, jadi penting untuk mendoakan dia memiliki kekuatan iman. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tetap menjadi karunia yang atasnya kita terus bersyukur. Keselamatan yang kita terima itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita terus mensyukurinya. Sekalipun penyakit, penderitaan sedang kita hadapi. Masa penderitaan selalu mengandung nilai-nilai berkat rohani tersendiri. Sebab itu kesembuhan bukan soal yang terpenting, tapi ditempatkan dalam kerangka pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Saya pernah sakit, dan sakit itu berdampak begitu ya bagi saya. Jemaat GKI Risut tahu itu ya, saya sakit, saya dioperasi gitu ya. Saya seorang pendeta, kenapa Tuhan tidak mengangkat sakit penyakit saya dan saya dibebaskan dari itu? Kenapa saya harus dioperasi? Dan dampak operasi itu apa? Karena rahim saya diangkat, indung telur saya diangkat, jadi saya tidak mungkin lagi punya anak. Pabriknya tutup katanya gitu ya. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan sakit itu? Bagi saya itu karunia. Ada berkat sendiri yang Tuhan mau nyatakan kepada saya. Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Dengan saya bisa melewati itu, maka saya juga bisa melanjutkan kehidupan pelayanan dengan berkat yang lain. Saya menjadi lebih sehat setelah dioperasi dan ya tentu lebih lincah lagi dalam gerak pelayanan begitu. Begitu Elsa. Jadi ini penting ya bahwa ada pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia ini menjadi sesuatu yang kita syukuri sedemikian rupa sehingga walaupun kita tidak sembuh dari sakit, kita tetap bisa bersyukur. Gitu. Oke, Bu, bersyukur dalam segala hal ya. Nah, Bu, saya ini pernah mendengar katanya bila di dalam rumah ini ada patung, ada keris, atau benda-benda yang dianggap punya kekuatan magic gitu. Nah, itu bisa menghalangi kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga orang yang mungkin dalam rumah itu bisa menjadi sakit, atau bahkan yang sudah sakit itu tak kunjung sembuh.
Nah, jadi apakah benar ada faktor lain atau kemungkinan kekuatan-kekuatan magic atau kekuatan roh lain gitu yang bekerja dalam diri orang lain itu sehingga menghalangi kasih dan kuasa Tuhan yang hendak menyembuhkan orang tersebut? Ya, anggapan bahwa segala jenis penyakit disebabkan karena ada benda-benda tertentu yang magis tentu tidak benar. Ya, saya tahu tidak sedikit ada orang percaya yang kalau ada keluarganya sakit lalu mencari apa menyebab sakit dibuangi gitu ya. Tentu tidak begitu ya mestinya cara berpikirnya. Kita percaya kok, bagi orang beriman kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kuasa apapun. Ada patung kodok di taman lalu bilang bahwa ini sakitnya papa enggak sembuh-sembuh karena di patung kodok itu ada kuasa yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, membuat papa sakit. Tentu itu tidak benar. Itu sebenarnya pola pikir yang bercampur ya dengan mungkin pemahaman lama bahwa ada kuasa-kuasa dalam benda-benda tertentu yang membuat manusia menderita. Orang beriman teristimewa, orang beriman kepada Tuhan mesti percaya sekali lagi bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa apapun. Kalau kita ingat 1 Yohanes 4 ayat 4b, bahkan firman Tuhan katakan roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun. Tuhanlah penguasa hidup kita. Bila kita sakit atau sakit tak kunjung sembuh, jangan mikir ada apa, roh apa yang mengganggu. Itu memecah konsentrasi iman kita gitu ya. Justru saat itu kita harus memandang Tuhan secara penuh. Juga berpegang penuh pada Tuhan agar kita mengenali kehendak dan rancangannya atas hidup kita. Sehat, sakit itu realitas hidup. Kita bisa menghadapinya sangat tergantung pada bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa, sang penyembuh, tapi juga sang penguasa dan pengatur hidup kita. Begitu Elsa. Oke Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk penjelasan Ibu untuk kita semua. Jadi kita semua disadarkan gitu bahwa dalam segala kondisi hal kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang memiliki kuasa atas hidup kita. Percaya bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa menyembuhkan kita. Walaupun pada akhirnya contohnya saya sakit dan ternyata saya nggak bisa sembuh, harus meninggal. Itu semua dalam kuasa Tuhan gitu. Jadi dalam kondisi apapun harus bersyukur ya. Harus terus berdoa kepada Tuhan ya. Betul, iya. Oke Bu, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, nggak rasa nih udah mau selesai nih. Nah saya ini mau minta tolong Ibu nih untuk memberikan kata-kata penutup buat kita semua yang sedang menyaksikan ini gitu. Jadi minta tolong Ibu berikanlah kesimpulan dari materi kita pada saat ini. Oh iya, bukan Elisa yang menyimpulkan ya. Oh enggak, Ibu aja gitu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita orang percaya memang bisa menderita sakit. Sebab kita memiliki tubuh fana yang rapuh. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan yang kita imani memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada sakit penyakit. Yakinlah, Dia peduli dan terus berkarya untuk menyembuhkan kita melalui banyak cara sesuai kehendak dan rancangan baik-Nya. Bersyukurlah bila Tuhan memberikan karunia kesembuhan, namun tetap bersyukurlah bila doa tidak dijawab dengan kesembuhan. Tetaplah teguh beriman kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Mari percayakan hidup kita pada kehendak dan rancangan baik Tuhan. Semoga kita semua sehat, semoga kita semua merasakan kuasa pemeliharaan Tuhan. Oke Bu, terima kasih banyak untuk kesimpulannya yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih sudah menguatkan iman kita untuk terus berharap, percaya sama Tuhan, dan selalu diingatkan untuk selalu bersyukur kepadanya, terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah Bu, untuk menutup acara ini saya mau minta tolong Ibu untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa,
kalau kami masih terus Engkau berikan kesempatan untuk berdoa, memohon karunia Tuhan, juga menyerahkan hidup kami dalam rancangan baik Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami memiliki sikap yang bijak ketika kami sakit atau ketika kami mendoakan orang lain yang sakit. Dengan penuh iman, kami mempercayakan semua dalam karya baik Tuhan. Tuhan tolong untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mohon Tuhan menyembuhkan, kami mohon Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan karunia yang terbaik. Biarlah segala upaya berobat yang saat ini dilakukan Tuhan berkati. Karena melalui semua itu Tuhan juga menyalurkan kasih dan kuasa Tuhan. Kami rindu semua umat-Mu boleh merasakan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam sehat maupun dalam sakit. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Sama-sama. yang sudah memberikan kita penjelasan yang buat saya itu sangat jelas dan mengerti mengenai kesembuhan. Terima kasih untuk waktunya, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat sekalian yang telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati jemaat sekalian, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.